adalah ciptaan Allah. Hati-hati, jangan suka mencela, menghina. Nggak boleh. Nggak boleh mencela, menghina. Nggak boleh. Yang suci, cager. Tidur jam sabaraha? Jam 1, jam 11. Jangan tidur malam. Saya itu saya nggak bisa tidur loh. Jadi saya nggak bisa tidur malam, bangun siang-siang tuh nggak bisa saya. Kenapa ya? Saya tidur malam tapi nggak bisa bangun siang-siang tuh nggak bisa. Tidurnya malam, bangun siang, nggak nyambung itu dong harusnya. Tulis ya. Nanti saya tanya satu-satu. Jadi Nabi Yahya alaihissalam ini nama lengkapnya adalah Yahya bin Zakaria. Yahya ini adalah anak dari Nabi Zakaria. Ini anak dari minta kepada Allah. Doanya apa Pak? Robbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Gitu Ki. Ya Ki. Ayahnya Nabi Zakaria adalah siapa Ki? Ayahnya Nabi Zakaria. Yeah. Nah, Nabi Zakaria ini termasuk keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ishak, Nabi Yakub. Nabi Ishak, Nabi Yakub nanti kan punya anak tuh keturunan. Nah, nanti jatuhnya nanti ujungnya nanti Nabi Zakaria. Kaum siapa dulu? Bani Israel, termasuk dalam masa kaum Bani Israel. Kitabnya apa? Injil. Jadi bersama Nabi Isa tuh. Kelahiran Nabi Isa, kelahiran Nabi Yahya ini kelahiran yang luar biasa. Dalam surat Maryam ayat 7 sampai 9, wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan lahirnya seorang laki-laki bernama Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan seseorang dengan nama itu. Luar biasa itu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Nabi Zakaria seorang anak yang nama ini Allah menyatakan dalam surat Maryam ayat 7 sampai 9, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan seseorang dengan nama itu. Ini berkat doa. Doanya siapa Pak? Nabi Zakaria. Doanya Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Turunan yang baik. Nabi Zakaria berdoa dalam kesunyian karena sangat merindukan keturunan. Rindu ingin punya anak gitu loh. Mamamu, bapakmu punya anak banyak kan? Ini Nabi bos, anaknya cuma 1, itu pun minta.
Mama kamu nggak usah pakai minta, banyak ya kan. Ada 4. Kamu adiknya berapa lagi? 3 kan. Nabi Zakaria berdoa terus tuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu. Kenapa? Istri beliau, istri Nabi Zakaria sudah sepuh dan mandul. Tahu mandul? Belum bisa punya anak. Namun karena doanya yang tulus dan tawakal penuh pada Allah, Allah kabulkan tuh. Ditambah yang berdoa siapa? Nabi. Kalau yang berdoa Nabi, yang meminta Nabi, insya Allah dikabul itu. Kalau ada yang doa kayak taran-taran ya, entah gitu kan. Ya TikTok kan baru datang terlambat TikTok kan. Nggak jelas tuh temennya siapa tadi yang bela-belain tuh. Sejak kecil Nabi Yahya ini sudah memiliki sifat-sifat luar biasa, sehingga di dalam surat Maryam ayat 12 sampai 13, ya Yahya khudhil kitab biquwwah wa atainahu hukma wa atainahu hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Wahai Yahya, peganglah kitab Taurat itu dengan teguh. Kami berikan kepadanya hikmah kebijaksanaan sejak kecil. Dari kecil itu sudah luar biasa sifatnya, wataknya, karakternya. Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan hatinya Nabi Yahya ini luar biasa. Semasa masih kecil itu sudah luar biasa, bos. Cerdasnya, berilmu, bisa memahami kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hikmah, kasih sayang dan ketakwaan sejak usia dini. Taat benar beribadah. Kamu sehat. Si Michelle nggak pernah sholat. Si Siti Aminah misalnya nggak pernah sholat. Si Najwa nggak pernah sholat misalnya. Si Rizky rajin sholatnya. Sejak usia dini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Yahya itu hikmah. Wa hananan wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Anak-anakku sekalian yang mau banggakan, yang sayangi, ini sesosok yang luar biasa. Nabi Yahya ini dari kecil sudah menunjukkan bakatnya yang luar biasa, kesolehannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surat Maryam ayat 14-15, Wabarram biwalidayhi walam yakun jabbaran asiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Yahya itu adalah seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, gak pernah melawan. Emang kayak si Kintang lawan, salah ya. Jangan sekali-kali melawan sama orang tua. Arda, siapa yang lawan orang tua? Riko mana Riko? Kemarin pulang jam berapa? Ke rumah. Habis main kemana? Kok?
Dicari kamu tuh, Papa di WA jam berapa ya? Pak, anak udah pulang. Wah, jam segini belum pulang. Sekitar jam tengah 3 Pak ya. Kemana Riko? WA orang tua ya. Kasihan. Takut hilang, jangan. Namanya orang tua, kasihan menunggu pulang dulu, ganti baju, izin mak, saya mau main ke rumahnya Rizky atau ke rumahnya Vito misalnya. Wabarram biwalidayhi, dan Yahya seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaran asiyya, bukan orang sombong dan durhaka. Enggak sombong, enggak durhaka. Ini nih pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria. Berkat apa? Doa. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karunikanlah kami ya Allah keturunan yang baik. Nggak main-main, namanya dari Allah. Allah kasih nama tuh Yahya, dari Allah langsung namanya. Bakti benar sama orang tuanya, ilmunya luas, wawasannya luas, nggak sombong. Makanya putri sombong, pernah sombong, pernah ujub, membanggakan diri, nih saya nih HP-nya keren, sombong. Dalam surah Maryam ayat 14-15, wabarram biwalidayhi walam yakun jabbaron asiyya. Berbakti kepada kedua orang tuanya, bukan sombong, tidak sombong dan tidak durhaka. Taat benar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya tumbuh dewasa, Nabi Yahya ini Allah jadikan, dipilih menjadi seorang nabi dan rasul. Tulis. Apa waktu itu? Terjadi apa? Bani Israel saat itu jatuh cinta kepada keponakannya sendiri dan ingin menikahinya. Namun Nabi Yahya tegas melarang pernikahan haram tersebut, karena waktu itu bertentangan dengan hukum Taurat. Karena marah, kecewa, sang wanita memanfaatkan pengaruhnya agar raja menghukum Nabi Yahya. Akhirnya dengan licik sang raja membunuh Nabi Yahya. Kenapa? Tadi wanita tadi itu, ya, hukumnya tidak boleh kamu nikahi keponakan di saat hukum Taurat waktu itu. Tapi si wanita ini nggak setuju, ada lapor sama raja yang licik. Dengan kelicikannya itu ditangkaplah Nabi Yahya dan dipenggal kepalanya. Wallahu a'lam. Ini kisah ini mirip dengan kisah yang disebutkan dalam pendapat orang ya. Apa hubungan Nabi Yahya dengan Isa saat itu? Nabi Yahya adalah sepupu dari Nabi Isa. Nabi Zakaria itu punya keponakan namanya Siti Maryam. Siti Maryam dirawat dididik sama Nabi Zakaria di mihrab, yang akhirnya nanti Siti Maryam dijaga benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena akan menjadi
suatu kejadian luar biasa, seorang perempuan dengan izin Allah dan kuasa Allah melahirkan seorang putra tanpa seorang laki-laki, tanpa suami gitu. Allah bisa bos, perempuan tanpa si sultan, tanpa si Arda bisa punya anak. Siapa itu? Siti Maryam. Anaknya namanya siapa Ki? Anaknya siapa namanya? Nabi Isa. Di Petamburan adalah Siti Maryam, anaknya si Kintan. Mamanya Kintan namanya Maryam. Iya. Nah, nanti Nabi Yahya itu dengan Nabi Isa sepupu. Begitu loh. Paham ya? Karena ibu Yahya adalah saudari Maryam. Keduanya sama-sama nabi Bani Israel yang hidup sezaman. Yahya dikenal mendahului Isa dan mempersiapkan kaumnya agar menerima Nabi Isa. Namun nanti ujungnya Nabi Isa pun akhirnya nanti dikejar-kejar oleh raja yang zalim, yang akhirnya Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana Pak? Tenang, Allah alam. Kenapa? Saat itu di dalam gua itu dikisahkan ada sesosok orang di situ yang dianggap sebagai Isa, padahal bukan. Diserupakan. Itu yang dibunuh oleh pasukan raja tadi yang zalim itu. Tapi Nabi Isa sudah diangkat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sekarang dianggap oleh agama sebelah itu sebagai Nabi Isa yang disalib, padahal bukan. Nabi Isa tidak pernah disalib atau dibunuh oleh raja yang zalim itu. Itu bos. Agama apa tuh? Kristen. Kan yang begini tuh. Begini nih. Itu kan dia nganggapnya Isa. Padahal bukan. Menurut Quranul Karim. Enggak. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak sekalian yang Bapak banggakan dan sayangi, artinya apa? Apa? Bakti benar sama orang tuanya, tidak pernah menyakiti, tidak pernah mencela orang tua. Ada yang mengatakan orang tuanya monyet? Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Orang tua sendiri dibilang monyet. Ya Allah, ngelawan sama orang tuanya. Ada di sini? Minta maaf. Jangan berteman sama yang suka melawan orang tua, nanti ketularan bos. Terus jadi ngelawan sama orang tua. Jauhi, jangan berteman. Pokoknya jangan berteman. Kenapa? Allah juga ridho sama anak yang berada sama orang tuanya kok. Kamu berteman sama dia. Jangan. Ya. Ikuti sifat daripada Nabi Yahya, birum biwalidayhi. Bakti benar sama orang tuanya dan tidak ada sombong. Sifatnya nggak ada sombong, angkuh nggak ada itu. Terakhir, apa yang bisa kepetik? Ya, dipetik dari hikmah besar dari kisah Nabi Yahya apa? Ya, yakinlah setiap doa pasti Allah akan kabul. Asal apa? Kitanya harus taat dan patuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, doanya minta dikabul. Susah.
Syaratnya doa dikabul oleh Allah apa? Sholat dong. Kerjakan perintah Allah. Contoh Nabi Zakaria, rajin ibadahnya, rajin tahajudnya, rajin sampai usia tua, sudah sepuh, plus istrinya pun mandul, nggak bisa punya anak, tapi dengan kegigihannya itu berdoa terus, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah, dibaca terus tuh, ya Allah karunikanlah ya Allah zurriyatan thayyibah, Allah kabul. Plus kalian namanya tuh, Allah ngasih nama luar biasa. Artinya apa? Jangan pesimis, harus optimis. Yakinlah doa yang kita, ya, doa yang kita ucapkan, ya, minta kepada Allah suatu saat akan dikabul. Syaratnya apa? Istiqomah terus menjaga iman dan ketakwaannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya.